Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngejelasin atau gue mau sharing tentang yang gue baru dapetin ya, pemahaman baru, ilmu baru yang baru gue dapetin, yang mana akhir-akhir ini, minggu-minggu ini ya, ini dibuat di tanggal 5 Januari ya, minggu-minggu ini, gue tuh lagi seneng yang namanya baca buku yang berjudul Madilog. Nih, ya. Madilog ini adalah buku yang hasil pemikiran, hasil tulisan dari Datuk Ibrahim Sutan Malaka atau yang kita kenal dengan Tan Malaka, seorang pahlawan revolusi, pahlawan nasional yang mana beliau diangkat menjadi pahlawan nasional itu di masa kepresidenan Insinyur Soekarno setelah Tan Malaka ini wafat ya. Jadi Tan Malaka wafat, nah Presiden Insinyur Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka pada waktu itu. Nah, apa sih yang gue dapat, ilmu baru yang gue dapat dari buku ini? Ya, Madilog ini kepanjangan dari materialisme, dialektika, dan logika. Apa itu materialisme? Di sini gue mau bahas tentang materialismenya aja ya, nggak usah panjang-panjang. Materialisme itu adalah salah satu cabang filsafat, aliran filsafat yang beranggapan bahwasanya materi ya atau benda itu adalah dasar dari segala sesuatu, dasar dari segalanya, semua-muanya, dan mengesampingkan atau menafikan, meniadakan yang namanya itu immaterialisme atau hal-hal yang di luar dari materialisme seperti ide, spiritualitas, dan Tuhan. Nah, itu materialisme seperti itu. Dan di dalam buku ini, ya di dalam buku ini nih, yang gua nggak sangka-sangka ya, ternyata gue pikir Madilog itu cuma ngomongin tentang filsafat, paham materialisme dan dialektika dan cara berpikir yang logis, yang benar gitu loh, yaitu logika atau kita kenal dengan logika. Ternyata Tan Malaka ini sebelum dia masuk ke bab pertama yaitu bab logika mistika, dia ngebahas tentang bagaimana keadaan negara Republik Indonesia itu di saat sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dan dia juga banyak yang namanya mencatut atau memberikan ide-ide, pandangan-pandangan terhadap kaum buruh, kaum karyawan, kaum pekerja pabrik di dalam buku ini. Bahkan beliau yang gue sampai takjub, istimewa banget gitu dah. Karena beliau ini mengatakan bahwasanya kalau nggak ada pekerja seperti buruh di pabrik, buruh di tambang, maka Indonesia ini nggak bisa yang dinamakan merdeka dengan seutuh-utuhnya merdeka. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya buruh itu adalah tulang belakang negara. Nah, beliau mengatakan kita punya kepala, kita punya tangan, kita punya badan, tapi tanpa tulang belakang kita nggak bisa berdiri. Dan begitu pun Indonesia, tanpa adanya buruh, pekerja atau proletar kata beliau, Indonesia itu nggak bisa berdiri tegak karena nggak ada tulang belakangnya. Jadi apa sih pandangan-pandangan Tan Malaka tentang buruh itu? Yang mana gue saat membaca pemikiran Tan Malaka tentang buruh itu, gue merasa kayaknya masih relate, masih nyambung dengan masa-masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, di tahun 2025 dan tahun 2026 ya. Karena enggak gua doang, mungkin kalian di luar sana juga banyak merasakan. Karena memang buruh-buruh di Indonesia ini terkadang masih terkungkung yang namanya dengan kapitalisme, meskipun nggak terang-terangan banget, alus dah bahasa katanya, alus banget, alus. Jadi mari sama-sama kita lihat, sama-sama kita takjub, sama-sama kita dengar apa sih yang dikatakan Tan Malaka tentang buruh, dan seberpengaruh kayak gimana sih buruh itu untuk Indonesia ya kan. Nah, jadi di sini nih gue bakal bacain ya. Di sini dikatakan oleh Tan Malaka, banyaknya proletar mesin dan tanah di Indonesia dan kekuatan yang tersembunyi memang sudah cukup kuat buat merebut kekuasaan dan imperialisme Belanda. Tetapi didikannya masih sangat tipis dan tidak cocok dengan keperluan dan kewajiban kelasnya di hari depan. Mereka kekurangan pandangan dunia, kekurangan filsafat. Mereka masih tebal diselimuti ilmu buat akhirat dan takhayul campur aduk. Mereka tidak sadar akan kekuasaan kelasnya.
belum insaf atau belum sadar sendiri bahwa tidak dengan pertolongan proletar mesin, semuanya percobaan buat merebut dan membentuk Indonesia merdeka adalah perbuatan sia-sia belaka. Nah, kalau ini Tan Malaka membahas tentang buruh, ya, pengaruh buruh untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau gua di sini bakal ngejelasin pengaruh buruh ya untuk kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan si buruh tersebut dan kesejahteraan pabriknya tempat si buruh itu bekerja ya. Jadi gini, proletar, Tan Malaka mengatakan kata proletar. Apa itu proletar? Proletar itu ya buruh, orang yang bisa mengendalikan mesin, menjalankan suatu mesin ya, tapi bukan dia yang punya mesin gitu loh. Nah, dia pengendali mesin atau operator mesin bahasa katanya sekarang, tapi bukan dia yang punya mesin. Dia cuma bisa mengendalikan dan punya tenaga doang buat mengendalikan mesin itu. Bukan dia yang punya mesin itu. Nah, jadi banyak proletar mesin di tanah Indonesia dan kekuatan yang tersembunyi memang sudah cukup buat merebut kekuasaan dari imperialisme Belanda. Jadi si kita ini buruh ini ya, itu udah cukup banget buat yang namanya merebut kekuasaan haknya kita sendiri. Sebenarnya buruh itu udah cukup banget untuk merebut yang namanya kekuasaan diri kita sendiri, haknya si buruh ini gitu kan. Tetapi didikannya masih sangat tipis dan tidak cocok dengan keperluan dan kewajiban kelasnya di hari depan. Ini lemahnya, didikannya masih sangat tipis dan tidak cocok dengan keperluan dan kewajiban kelasnya di hari depan. Maksudnya apa? Buruh itu entah kenapa mungkin buruh itu dari golongan terpelajar yang rendah gitu ya. Jadi didikannya itu masih sangat tipis atau bisa dikatakan dari golongan orang-orang yang pendidikannya rendah atau gampang dibego-begoin, gampang dibodoh-bodohin ya kan. Itu kan buruh di Indonesia sekarang kan dikasih gaji berapa aja mau kerjaan kerjaan jenderal gaji kopral kan begitu kan. Nah itu banyak ya gaji nggak UMR gitu kan, tapi kita terima-terima aja ya karena kita gampang dibodoh-bodohin. Nanti bakal lanjut maksudnya gampang dibodoh-bodohin itu kayak gimana dan seperti apa kayak gitu kan ya. Mereka kekurangan pandangan dunia, mereka nggak melek, mereka nggak mau ngelihat sekitar, mereka nggak mau lihat di negara lain tuh buruh seperti apa, segala macam kebebasannya seperti apa, kebebasan menyatakan pendapatnya, kebebasan untuk menuntut haknya ya kan. Nah itu tertutup, buruh di Indonesia itu tertutup akan melihat itu. Nah, mereka tidak sadar, mereka kekurangan filsafat, ya. Mereka masih tebal diselimuti ilmu buat akhirat. Nah ini mereka masih tebal diselimuti ilmu buat akhirat. Maksudnya apa? Atau bisa diartikan saking tebelnya ilmu akhiratnya mereka itu, ilmu agamanya mereka itu, jadi mereka tuh gampang dieksploitasi atas nama agama. Maksudnya kayak gimana? Nanti gue jelasin ya. Kita kelarin dulu nih redaksinya yang kayak ini, literaturnya kayak begini. Mereka tidak sadar akan kekuasaan kelasnya. Mereka nggak sadar kalau posisi buruh itu sebenarnya kelasnya tinggi loh. Kelasnya itu benar-benar dibutuhkan gitu loh. Dia pengatur ekonomi di suatu negara gitu kan. Bahkan kalau nggak ada buruh, apakah yang namanya pabrik itu bisa berjalan? Mesin itu bisa jalan sendiri? Sebisa-bisanya mesin jalan sendiri dan memproduksi sendiri, tetap tombol on off-nya itu yang mengendalikan kita, buruh, operator, ya kan? Yang cleaning itu barang, cleaning itu mesin, nggak bisa dia mandi sendiri, nggak bisa dia ngebersihin diri sendiri si mesin itu, tetap kita operatornya, ya kan? Kalau nggak ada kita acak-acakan. Nah ini kita harus sadar, kita harus sadar akan kekuasaan kelasnya, maksudnya golongannya, begitu. Belum insaf sendiri, maksudnya mereka tuh nggak sadar, belum insaf, belum sadar, ya, bahwa tidak dengan pertolongan proletar mesin, semuanya percobaan buat merebut dan membentuk Indonesia merdeka adalah perbuatan sia-sia belaka. Nah ini Tan Malaka, kalau bukan karena adanya buru-buru mesin, ya kan, tenaga kerja, ya, karyawan, operator gitu bahasa katanya, dulu Indonesia itu nggak akan terbentuk dan nggak bakal bisa kita yang namanya merebut kemerdekaan dan perbuatan itu akan sia-sia begitu kan. Kenapa? Ya karena memang kita ini punya tenaga, ya kan. Nah kalau pada waktu itu masa-masa Belanda nggak adanya kita gitu, itu nggak bakal mereka nyari pekerja dari mana,
kalau bukan dari kita pribumi, ya kan? Cuman pada waktu itu kita harus menentang yang namanya kapitalisme. Dan sekarang pun kayak begitu. Mereka yang punya mesin, mereka yang punya bangunan, mereka yang punya PT, ya kan? Mereka beli mesin segala macam banyak, yang mengoperasikan siapa? Kita, buruh-buruh. Nah, kita pun harus berjuang, ya, berjuang untuk yang namanya merebut, bukan merebut ya, menuntut hak-haknya kita seperti itu. Nah, jadi maksudnya itu di dalam konteks ini, kalau ada orang punya PT, ada orang beli mesin banyak segala macam, tanpa adanya proletar mesin, orang yang mengoperasikan mesinnya itu dengan tenaganya dia, maka itu adalah perbuatan sia-sia belaka. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, oke, kita lanjut ke artikel yang kedua. Nah, di sini dikatakan artikel yang kedua nih, kelas tani itu penting. Ini kata Tan Malaka ya. Tan Malaka yang bilang. Bahkan beliau mengatakan seperti ini. Kelas tani itu penting. Maksudnya golongan petani itu penting di suatu negara. Kelas saudagar di dunia itu sekarang berguna. Ya, saudagar itu orang yang perdagangkan sesuatu dalam jumlah yang banyak, ya kan, pedagang besar ya. Kelas saudagar, golongan saudagar di dunia sekarang berguna, ya. Kelas intelek, orang-orang yang cerdas, berguna dan penting untuk suatu negara. Jelas, kita membutuhkan otaknya dia yang cerdas itu untuk membangun suatu negara, untuk menjalankan suatu sistem di negara. Nah, tetapi tak berkelas pekerja mesin, Indonesia merdeka pasti tak bisa berdiri, dan kalau berdiri tak akan bisa teguh dan lama. Apa maksud Tan Malaka tak berkelas pekerja mesin? Jadi begini, kelas tani itu penting, kelas saudagar itu di dunia sekarang berguna, kelas intelek berguna dan penting, tetapi kalau kelas buruhnya, golongan buruhnya, pekerja mesinnya, proletar mesinnya itu nggak berkelas, atau dalam artian nggak mumpuni, ya, nggak intelek, nggak cerdas, ya kan, kebodohannya itu di bawah rata-rata, masih mudah dibodoh-bodohi, masih mudah dieksploitasi, maka yang namanya Indonesia merdeka itu nggak bisa berdiri, dan kalau berdiri tak akan bisa teguh dan lama. Ini saking berpengaruhnya kelas buruh, golongan buruh pada masa menuju kemerdekaan Republik Indonesia itu di mata Tan Malaka, ya. Jadi kelas buruh itu yang mungkin sekarang banyak orang-orang kapitalis atau orang-orang yang punya pabrik, yang punya banyak mesin, memandang rendah kita nih buruh-buruh. Ternyata di mata Tan Malaka, sang pahlawan revolusioner, pahlawan nasional, buruh itu amat sangat penting. Jadi bukan hanya kelas petani, bukan hanya kelas intelek, bukan hanya kelas saudagar, yakni ekonom-ekonom aja yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia itu berdiri dengan teguh dan lama, ya. Bukan hanya mereka aja, tetapi dibutuhkan peran golongan buruh juga seperti itu, ya. Tanpa adanya golongan buruh, atau golongan buruh ada tapi tidak berkelas, atau tidak berkelas dalam artian tuh nggak apa ya namanya ya, nggak ngejual buruhnya nih, ya, maka Indonesia tidak bisa berdiri, dan kalaupun berdiri tak akan bisa teguh dan lama. Beginilah paham saya sebelum dibuang ke luar negeri lebih dari 20 tahun yang lampau di bawah bendera Dai Nippon, yaitu Jepang. Paham itu tak bertambah lemah, malah sebaliknya bertambah kuat. Nah ini, jadi walaupun Tan Malaka pada waktu itu selama 20 tahun beliau dibuang oleh pemerintahan Jepang, ya, diasingkan atau dibuang, ya, atau bahasa ininya didigulkan, ya kan, tempat pembuangannya itu kan digul, jadi istilah didigulkan, dibuang, ya. Selama beliau dari belum dibuang sampai sudah dibuang pun, ya, pernyataan beliau yang tadi itu, yang buruh tanpa berkelasnya buruh itu, maka Indonesia tak bisa berdiri, dan kalaupun bisa berdiri maka nggak akan teguh dan lama, itu nggak berubah. Dari beliau sebelum dibuang sampai beliau sesudah dibuang dan balik lagi ke Indonesia, pernyataan itu nggak akan berubah. Seperti itu. Malah bertambah kuat. Nah, nggak melemah, malah bertambah kuat. Kayak begitu. Nah, apalagi? Nah, yang ketiga nih di sini, pekerja. Beliau katakan, Tan Malaka mengatakan, pekerja di dalam tambang minyak, besi, timah, bengkel, dan pabrik, ya,
Dan pada pengangkutan inilah tulang belakangnya ekonomi Indonesia. Inilah kaum yang bisa dikerahkan buat menyokong berdirinya dan majunya Indonesia merdeka, yang sejati dan terus-menerus mempertahankan kemerdekaan itu. Ya, jadi Tan Malaka mengatakan pekerja di dalam tambang minyak, besi, timah, bengkel, dan pabrik PT ya. Dan pada pengangkutan inilah tulang belakangnya ekonomi Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, lu punya gedung, lu punya kantor, lu punya gudang, lu punya mesin, beli banyak mesin untuk ngejalanin segala macam ini buat bikin genteng, buat bikin ini segala macam, itu masih butuh tenaga manusia, atau yang disebut oleh Tan Malaka adalah protelar mesin, ya, atau buruh bahasa kerennya, ya, operator mesinnya bahasa katanya. Dan karena lu butuh akan kita orang, maka dikatakan oleh Tan Malaka, kita inilah yang menjadi tulang belakangnya ekonomi Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, terutama tulang ekonominya lu, begitu. Kalau nggak ada kita, lu beli mesin, bangun gedung, bangun PT, nggak bakalan balik modal kayak begitu. Nggak bakalan balik modal, nggak ada kita nih golongan buruh, ya kan? Harus paham itu. Kalau bisa nih video lu tonton, ya, lu sebarin ke bos-bos lu ya, biar paham nih kan. Iyalah, biar nggak jadi kapitalis, apa-apa maunya yang punya modal, yang punya gedung, yang punya mesin, maunya menindas kita yang lemah, ya, pekerja-pekerjanya kayak begitu. Nah, jadi kata Tan Malaka ngasih nasihat, dekatilah golongan pekerja ini, ya, masukilah kelasnya, masukilah golongannya. Dengan kelas ini bersama dengan golongan lain, maka kelas pekerja seolah-olah akan menjadi kelas sebagai teras yang dikelilingi kayu dan kulit. Kalau ia terus maju ke muka, maksudnya ke depan, buat mencapai kemerdekaan sejati dan mendirikan negara yang cocok dengan kemakmuran, sama rata, dan persaudaraan, yakni solid, ya, solid. Nah, tetapi Tuhan mesti kupas masyarakat sekarang dengan cara berpikir yang beralasan benda, bukan roh, yakni materialisme, ya, matre bahasa kerennya matre tuh, yang apa-apa benda mulu, duit banda mulu, ya kan, yang bertentangan bukan perdamaian. Nah, ini Tan Malaka ngasih tahu nih, ya, buruh nih kalau mau sejahtera, ya nih, buruh, dengerin buruh kalau mau sejahtera, ya kan, yuk kita tinggalin dulu itu, ya, yang namanya jangan mau kita dieksploitasi pakai nama agama. Ntar gue jelasin, habis ini gue jelasin maksudnya eksploitasi agama itu kayak gimana. Berarti kita harus ninggalin ajaran agama dong? Enggak, kita nggak tinggalin. Justru karena kita terlalu melekat, terlalu saklek, kita gampang dieksploitasi otak kita sama melalui dalih-dalih agama itu sama orang-orang di atasnya kita, ya kan, petinggi-petingginya kita di suatu perusahaan, ya. Ntar gue jelasin. Jadi di sini Tan Malaka bilang, tetapi Tuhan mesti kupas, maksudnya kita orang nih yang mencerdaskan kaum buruh, itu mesti kupas masyarakat sekarang, ngejelasin tentang masyarakat sekarang dengan cara berpikir yang beralasan benda, yaitu materialisme, ya, yang benda itu segala sesuatunya dasar daripada segala sesuatu, uang, segala macam benda, emas, segala macam itu, kekayaan itu kan benda tuh, ya. Nah, itu kita harus berpikir kayak begitu. Bukan roh yang bertentangan, bukan perdamaian. Jadi nggak boleh gitu hidup jadi buruh, nggak boleh hidup damai-damai aja. Kalau ada penindasan, tentang itu, berontak, tuntut hak kita. Karena apa? Kita udah memberikan kewajibannya kita dengan totalitas dan loyalitas, ya. Memakai hukum berpikir yang bukan fantastis, bertakhayul, berimajinasi sembarangan. Jelaskan pentingnya benda buat kesehatan, kecerdasan, kebudayaan, kemerdekaan, dan kesenangan, ya kan? Jelaskan pentingnya pentingnya harta itu, kekayaan itu untuk kesehatan berpikir, ya, kecerdasan, biar kita bisa berpikir secara logika, secara logis, secara jernih, secara lurus, kan? Ya, untuk kesehatan kebudayaan, kesehatan kemerdekaan. Merdeka maksudnya kita nih buruh, ya kan, haknya dikasih dan kita memberikan kewajiban kita dengan sepenuh hati, seperti itu. Dan kesenangan, agar kita mencapai yang namanya kesenangan dan ketenangan dalam bekerja dan sesudah pulang kerja, menikmati hasil dari pekerjaan kita, seperti itu. Kupaslah pertentangan upah dan untung. Tuh, jadi jangan diem soal dikasih upah berapa, dikasih upah kecil kita diem, ya kan?
Udah terlalu lama kita diemnya, ya kan? Kalau kata emaknya Sidul ngomong, semut aja diinjek ngegigit, ya kan? Nah, masa kita mau diem aja? Lawan kali, ya kan? Kupuaslah pertentangan upah dan untung, pertentangan proletar dan kapitalis, ya. Pertentangan proletar dan kapitalis. Pertentangan politik buruh dan politik majikan, dan akhirnya pertentangan kebudayaan kaum pekerja dengan kebudayaan kaum hartawan yang menganggur itu. Karena memang beda kaum pekerja dengan kaum hartawan, ya kan, yang nganggur itu. Kita mah capek, pontang-panting keringat dari sampai ke pantat-pantat, bahasa kasarnya begitu, ya kan. Nah, bos-bos kita mah tinggal uncang-uncang kaki, ya kan. Ya, nikmatin hasil kerja kita, ya kan. Nah, target udah tercapai segala macam, bonusnya nyampe ke dia. Kagak ingat kita pisan. Padahal kalau kagak ada kita nih, anak buahnya, operator-operatornya yang ngejalanin mesin, yang ngejar targetnya dia, yang dia kasih, targetnya dia nggak bakalan kekejar, ya kan. Tapi giliran apa dapat bonus lupa sama kita, ya kan. Itulah bedanya kita, ya, tertindasnya kita kaum protelar, ya, proletar, ya, proletar, kaum pekerja, buruh, ya, operator mesin yang mengendalikan mesin, yang mengoperasikan mesin, dengan kaum kapitalis, ya, kaum hartawan yang menganggur itu. Ini kata Tan Malaka. Ini harus dijelaskan perbedaan ini, kata Tan Malaka. Bukan saya yang ngotot, tapi Tan Malaka bilang dalam bukunya, ini hal-hal kayak begini harus diajarin ke buruh. Biar apa? Biar mereka ketika ditindas, diperlakukan semena-mena, digaji kecil di bawah UMR, mereka itu melawan, menentang, ya, bukan diem aja begitu. Juga kata Tan Malaka, jelaskan kedudukan proletar dalam dunia kapitalisme ini. Peringatkanlah mereka bahwa mereka bekerjalah yang menduduki lantai perekonomian Indonesia. Pekerjalah yang menduduki lantai perekonomian Indonesia. Artinya lantai itu dasar perekonomian Indonesia. Mula-mulanya dari kita. Lu punya modal, lu punya bangunan, lu punya pabrik, lu punya mesin banyak. Kalau nggak kita orang yang ngejalanin, apa bakalan balik modal itu? Duit lu ngebangun pabrik, duit lu beli mesin, ya kan? Ya, nah, duit lu bikin perizinan usaha, apakah balik modal? Kalau tanpa kita, buru-buru anak-anak buah lu, yang ngejalanin mesin lu. Nah itu. Bangunkanlah semangat kritis menentang dalam masyarakat yang memang berdiri atas beberapa golongan yang bertentangan. Tuh, Tan Malaka bilang bangunkan. Nah ini gue bikin video ini buat bangunin kalian, ya, sahabat-sahabat buruh, ya, sahabat-sahabat karyawan yang udah kewajiban-kewajiban kalian udah kalian jalankan sepenuh hati, tapi hak-hak kalian nggak peroleh sepenuhnya. Nah ini, ya, saya lagi bangunkan diri saya dan diri kalian, ya. Bangunkanlah semangat kritis, kudu kritis menentang dalam masyarakat yang memang berdiri atas beberapa golongan yang bertentangan. Ini bukan provokator, bukan provokasi ini, ya. Ini memang jelas menuntut hak, ya kan? Menuntut hak itu wajib. Jihad fisabilillah, ya kan? Mati dalam menuntut haknya dia, maka matinya mati syahid, mati di jalan Allah. Itu. Dengan begitu bangunkanlah semangat menyerang buat meruntuhkan yang lama atau usang dan mendirikan masyarakat yang baru, kukuh dan kuat. Ya. Jangan dihampiri mereka pekerja ini dengan logika supranatural. Ini kata Tan Malaka. Jangan hampiri mereka, jangan ajarin mereka pekerja ini dengan logika supranatural. Apa maksudnya di sini? Jangan eksploitasi mereka dengan eksploitasi teologis, eksploitasi ketuhanan. Ini yang tadi bilang. Ya kan? Apalagi di Indonesia ini kata Tan Malaka masih kental banget. Masih kental banget itu yang namanya kita percaya, bukan percaya ya, dibodoh-bodohin dengan hal-hal yang namanya keagamaan, bawa-bawa agama. Jadi kita nerima-nerima aja, ya kan? Nah iyalah, kita lahir di dunia supranatural Hindu, supernatural yang tak gampang dikikis, dicuci bersih. Maka sebagai tongkat pertama dalam dunia berpikir, perlulah kita sekedarnya memajukan logika, ya kan? Nah itu. Jadi di sini tugas Tan Malaka yang saya sampaikan di sini untuk mencerdaskan kaum buruh, ya kan? Boleh kita yang namanya kental sama agama, boleh. Dan kita bahkan Tan Malaka nggak ngajarin kita buat ninggalin ajaran agama kita. Cuman terkadang dengan kita salah kaprah. Kenapa saya bilang salah kaprah? Kita ini kadang biar dikata soleh banget begitu ya. Biar mau banget dikata soleh, ya kan,
kita ini jadi gampang banget yang namanya eksploitasi teologis. Apa itu eksploitasi teologis? Dicurangin dengan cara ketuhanan, mencantum-cantumkan, mencatut-catutkan nama Tuhan, ya, mencatut-catutkan nama agama. Seperti apa? Contoh, ketika kita bekerja, ya kan, peraturan undang-undangnya kita digaji UMR. UMR-nya misalnya 57, tapi ternyata gaji pokok kita ini di bawah UMR 49 misalnya gaji pokok kita. Nah, nyampe gaji 57 itu, gaji pokok 49 ditambah uang makan, ditambah uang transportasi, jadi 57. Nah, itu kan salah namanya. Yang harusnya itu gaji pokok 57, yaitu ngikut UMR, uang makan dan uang transport itu di luar hal itu, ya kan. Tapi ini kebalikannya, gaji kita 57 dengan uraian, dengan detailnya itu, gaji pokoknya misalnya 49, nah ditambah uang transport dan uang makan jadilah 57. Itu kan salah namanya. Dan ketika kita menuntut haknya kita untuk diubah, ini sistem penggajian, kadang nih bos-bos kita bilang, kalian ini harusnya bersyukur. Bos-bos kita nih bilang begini ke kita, kalian ini harusnya bersyukur, ya kan? Kalau kalian bersyukur, ya udah dikasih segitu, kan nyari kerja sekarang susah nih, udah hantang-hantang aja kerja di sini, kalian harusnya bersyukur. Kalau kalian bersyukur, insya Allah rezeki bakalan Allah tambah. Nggak datang dari kantor ini, datang dari luar, ya kan? Ya, bawa-bawa ayat, lain syakartum la azidannakum wal in kafartum in adzabi lasyadid. Kayak begitu. Kita disuruh bersyukur, padahal kita menuntut haknya kita. Ya kan? Hak kita aja belum dipenuhin, apa yang mau kita syukurin? Kalau hak kita udah dipenuhin, itu baru kita bersyukur. Ya kan? Kalau hak kita belum dipenuhin, kita minta, bukan bersyukur. Hak kita dipenuhin, baru kita bersyukur. Kayak begitu, kawan. Paham? Ya? Kita mau ngedebat, apa katanya? Sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah itu demen, cinta, sayang sama orang-orang yang sabar. Itu malu disuruh diem, disuruh nerima aja, ya. Itu, ya kadang kita kayak gitu, astagfirullahaladzim, salah deh gua. Enggak salah. Enggak salah. Sabar atas yang namanya kebodohan, itu bodoh. Ya, bodoh. Orang bodoh terus dia tahu dirinya bodoh, harusnya belajar, bukan malah sabar dengan kebodohannya, harusnya belajar merubah nasib. Iya, ya begitu. Jadi kalau gue bilang di sini, buruh harus bermadilog, ya, buruh itu harus bermadilog. Nah, ngambil dari judul bukunya Tan Malaka. Pahamnya Tan Malaka tentang buruh ini harus diterapin. Lagian ya, kalau kita bersyukur, ada 5 poin di sini yang mau gue terangin. Kita nih kadang gampang dieksploitasi sama pemahaman agama kita sendiri, yang padahal agama kita sendiri itu enggak begitu, ya, enggak begitu. Jadi kalau kita tadi dibilang disuruh bersyukur, ya kita bersyukur, tapi kalau hak kita udah dipenuhin. Kalau hak kita belum dipenuhin, kita pinta, begitu. Ketika yang pertama itu bebas dulu baru, jadi 5 poin ini, yang pertama adalah bebas dulu baru syukur. Kenapa bebas dulu baru syukur? Karena kan kita sering tuh diajarin ya sama bos-bos kita tuh bawa ayat lain syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, kata Allah, ya, apabila kamu bersyukur maka akan aku tambah rezekimu, dan apabila kamu tidak bersyukur maka ketahuilah sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Kan ditakut-takutin kita sama azabnya Allah. Padahal asbabun nuzulnya, ya, tafsirnya ini ayat ini Quran Suratul Ibrahim ayat 7, ya. Kita lihat ayat sebelumnya, yakni ayat 6. Bahwasanya di sini dikisahkan bahwasanya asbabun nuzulnya ini ayat, sebab turunnya ini ayat, itu ngejelasin tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang nyuruh kaum Bani Israel untuk bersyukur. Karena apa? Karena dengan diutusnya Nabi Musa, dimenangkannya Nabi Musa atas Raja Fir'aun, maka Bani Israel hidup dengan damai. Yang tadinya bayi-bayi laki-laki mereka dibunuh karena Fir'aun takut tahtanya ditumbangkan sama bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel, karena Fir'aun itu percaya dengan ramalan dari seseorang peramal di Bani Israel, bahwasanya kelak ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menumbangkan Fir'aun dari takhta kerajaannya. Maka Fir'aun memberikan peringatan, peraturan, setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Dengan datangnya Nabi Musa,
dan Nabi Musa memenangkan pertempuran dengan Fir'aun, maka Bani Israel sudah bebas dari Fir'aun. Sudah bebas dari Fir'aun. Seperti itu. Dan disinilah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengatakan kepada Bani Israel bahwa Bani Israel harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung ayat ketujuhnya, la ajidannakum la in kafartum in adabil la in syakartum la ajidannakum wa in kafartum in adabil syadid. Ya, karena apa? Karena apabila engkau bersyukur, maka aku akan tambah rezekimu, kata Allah. Dan apabila engkau tidak bersyukur, maka ketahuilah ajalku sangat pedih. Nah, jadi konteksnya bebas dulu. Ya, bebas dulu dari cengkeraman Fir'aun, baru bersyukur. Konteks ayat ini, begitu. Dan begitu pun kita buruh nih, bebas dulu, tuntutan kita nih dikasih, ya kan? Tuntutan kita dikasih, hak-hak kita dikasih, baru kita bersyukur. Kalau masih kurang kita pinta, udah dikasih baru kita bersyukur. Bukan masih kurang terus dikasih ayat begitu kita langsung diem. Enggak, itu mah kita dieksploitasi namanya, dimanipulasi pemikiran kita, ya kan? Nah itu kayak begitu, ya kan? Iya, kita nuntut gaji, hak kita dibilang nggak bersyukur gitu kan? Nggak bersyukur, bukan nggak bersyukur, kita nuntut. Kalau tuntutan kita udah dipenuhin, nah itu baru kita bersyukur, begitu. Lalu yang kedua, diam bukan berarti soleh. Nah ini yang saya bilang, diam bukan berarti soleh. Banyak yang salah paham. Qanaah yakni gaya hidup sederhana atau tidak boros. Syukur yakni menggunakan nikmat untuk kebaikan. Tapi Islam melarang ridha bizzulum. Apa itu ridha bizzulum? Ridha atas kezoliman, rela atas kezoliman. Nggak apa-apa dizolimin, nggak boleh kayak begitu. Islam melarang hal yang kayak gitu. Jika upahmu ditahan atau dibayar tidak layak, digaji nggak layak, ya, digaji di bawah UMR, protes dan menuntut hak adalah bentuk ibadah, bukan tanda kurang iman. Ya, bahkan Islam ngajarin kalau kita menuntut atau mempertahankan haknya kita sampai kita mati, maka matinya kita itu adalah mati syahid jihad fisabilillah. Iya, jangan kita diam, ya, ketika kita menuntut hak, ya kan, ngerongrong haknya kita karena kita udah ngelakuin kewajibannya kita sebagai pekerja, sebagai buruh, ya kan, dengan sepenuh hati, ini kita minta hak, ngerongrong minta haknya kita dipenuhin, terus dipakai dalil Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sabar, sungguh Allah maha sabar, gitu kan. Kalau ente nggak sabar, berarti ente nggak soleh, ya kan. Bukan, diam bukan berarti soleh, begitu. Ya, jangan mau kita diam. Ya, diam bukan berarti soleh. Dalam artian diam bukan berarti soleh ini, diam apabila diam yakni rela dan ridha atas kejoliman. Diam dijolimin, enggak. Diam dizolimin bukan soleh, itu toleh, bodoh, ya kan. Ketika kita dizolimin, dibayar nggak layak, digaji kecil, di bawah UMR, ya, terus kita rela, itu bodoh namanya, ya kan. Itu tolol, ya, bukan soleh itu namanya. Seperti itu. Lalu poin yang ketiga, topeng kapitalisme religius. Nah ini, zaman Nabi ada Masjid Dirar yang dihancurkan karena dibangun oleh orang munafik untuk memecah belah umat. Sekarang hati-hati dengan perusahaan yang jual kesolehan, yakni dengan iming-iming gaji di sini kecil, tapi kita sholat jamaah dan kekeluargaan. Sholat itu kewajiban individu, bukan alasan buat memotong gaji. Jangan sampai simbol agama jadi topeng untuk menutup eksploitasi atau dior pada pekerja. Nah ini, ya, jangan kita diiming-imingin kerja di sini mah kecil, tapi enaknya apa? Kita punya musola, kita bisa sholat berjamaah, kita bebas sholat, ya kan? Sholat zuhur nggak dilarang, sholat asar nggak dilarang, ya kan? Nah, dan di sini kekeluargaan. Sholat itu mah kewajiban individu, ya kan? Bahkan kalau perusahaan melarang karyawannya beribadah, wah kena pasal juga itu. Nah, nggak boleh dijadikan itu yang namanya kan iming-iming. Di sini mah enak, sholatnya berjamaah, ya kan? Segala macam kekeluargaan, terus dikasih iming-iming begitu. Terus kita dipotong bukan memotong gaji, dikasih gaji kecil kayak begitu, nggak boleh. Itu namanya topeng kapitalisme religius, ya kan. Terus yang keempat, berikan upah sebelum keringat kering. Ini ada hadis Nabi, bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Itu disuruh buru-buru bayar. Jadi udah menyalahi aturan agama dan aturan negara, ya.
Kalau gajinya itu sampai ditahan, ya nggak dibayar, udah waktunya keluar ditahan nggak dibayar, itu menyalahi aturan agama dan aturan negara seperti itu. Dalam fikih Islam, akad kerja itu transaksional dan adil. Upah atau ujroh harus satu layak, kifayah, yakni cukup buat hidup bermartabat. Yang ini dua apa? Tepat waktu. Yang ini tak boleh ditunda-tunda, ya, nggak boleh tahan-tahan. Kalau gaji nggak cukup buat makan, itu namanya penipuan atau eksploitasi, bukan ujian kesabaran yang harus disyukuri, ya. Itu penipuan, bukan ujian kesabaran yang harus disyukuri, ya. Kalau kurang, ya, kurang di bawah UMR, minta hak lu, ya, bukan malah harus bersyukur. Kalau hak lu udah dipenuhi baru bersyukur, seperti itu. Yang kelima apa? Syukur sejati itu membebaskan. Jangan mau dibungkam pakai ayat Tuhan itu maha adil, Tuhan tidak menyuruh hambanya bersyukur di atas perut lapar akibat keserakahan orang lain. Oke, Tuhan nggak nyuruh bersyukur di atas perut lapar atas akibat keserakahannya orang lain, keserakahannya orang-orang kapitalis, ya. Perjuangkan hakmu, karena dengan gaji yang adil kamu baru bisa benar-benar bersyukur dengan tenang. Jadi jelas sampai sini 5 poin yang tadi. Ketika kita menuntut haknya kita sebagai pekerja, jangan langsung kalian nih bos-bos gitu ya, atau orang-orang petinggi di perusahaan itu langsung ngasih kita ayat lain, syakartum la ajidinakum wal in kafartum in adzabil syadid. Belajar lagi agamanya, ya. Karena asbabun nuzulnya itu bebas dulu baru bersyukur. Penuhi dulu hak-hak kami baru kami bersyukur. Selagi hak-hak kami enggak dipenuhi, maka kami akan meminta, bukan bersyukur. Begitu udah dipenuhi baru kami bersyukur. Kalau udah dipenuhi terus kita nggak bersyukur, nah itu baru ajabnya Allah akan menyertai kita, akan datang kepada kami. Kayak begitu rumusnya, ya. Jadi buruh harus bermadilog. Gua rasa ini aja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.